Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita pada tempo hari yang lalu, yakni adalah Mulia Industrindo Tbk dengan kode emiten MLIA, atau kita panggil aja Mulia. Saham yang satu ini ada masuk ke dalam watchlist premium saya untuk bulan Agustus juga tahun 2022. Cukup sering dia masuk sih, bisa dibilang ini valuasinya masih tetap murah sampai sekarang ya. Meskipun sempat terjadi kenaikan yang signifikan, tapi setelah itu harga asalnya juga ada turun lagi sih. Jadi bisa dibilang stagnan. Cuman kalau untuk trading jangka pendek juga menarik. Kita bahas dulu dari sejarah Mulia ini dari websitenya terlebih dahulu. Mereka didirikan pada tanggal 5 November 1986 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan industri ya. Mereka dulunya pernah masuk ke bidang keramik, tapi setelah itu mereka tinggalkan. Mereka jual anak perusahaannya dan mereka fokus ke kaca. Karena waktu itu industri keramik lagi tidak baik-baik saja ya. Karena itulah dia fokus ke kaca sampai sekarang. Dan juga mereka melakukan IPO pada tanggal 17 Januari tahun 94. Dan kemudian memiliki satu entitas anak perusahaannya yaitu PT Mulia Glass ya, yang bergerak di bidang industri kaca dengan kaca lembaran, glass block, kemasan kaca dan kaca pengaman otomotif sebagai hasil produksinya. Yakni ada PT Mulia Glass yang didirikan pada tahun 89 ya, beberapa tahun sejak induknya didirikan. Tepatnya sekitar 3 tahun itu. Produsen produk yang terbuat dari kaca, yaitu kaca lembaran, kemasan kaca, glass block, dan kaca pengaman otomotif ya. Semua aktivitas perusahaan sejak tahap desain sampai dengan layanan kepada pelanggan dilaksanakan dan dikendalikan berdasarkan standar yang ditetapkan dalam ISO 9001 2008 atau 2015, ISO 14001 2015, dan sertifikasi lain yang diperlukan sesuai jenis produknya. Hal ini untuk memastikan agar perusahaan dapat selalu menghasilkan produk dan jasa yang prima untuk memenuhi keinginan dan harapan pelanggan. Dan ini beberapa produknya, ada Float Glass Division ya, dijual kepada distributor dan perusahaan pemroses kaca di dalam maupun luar negeri. Beberapa diantaranya benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Saat ini penjualannya 550.000 ton per tahun. Lalu ada Glass Container dan Glass Block Division sejak tahun 92 ya, di mana jumlah produksi kemasan kaca sekitar 140.000 ton per tahun. Pelanggan utamanya ada PT Hens ABC Indonesia. Kita tahu ABC ya, ada kecap, saus juga, itu merupakan langganannya. Lalu ada PT Sinar Sosro minuman, lalu PT Indofood makanan juga, lalu Lasare Food Indonesia produsen sirup marjan ya. Lalu PT Tirta Investama dengan Aqua. Divisi ini juga menjual produknya ke luar negeri termasuk ke Australia untuk Emcor Glass dan Kapi. Filipina juga ada, lalu Thailand juga ada, dan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Selandia Baru. Jadi udah kualitasnya bagus banget sampai bisa ekspor. Juga memproduksi glass block sekitar 60.000 ton per tahun, yang merupakan produk material bangunan yang dapat diaplikasikan pada dinding dan lantai. Diutamakan pada pasar dalam negeri, di mana penjualan glass block di pasar domestik mencapai 70% dari total penjualan. Dalam rangka perkembangan teknologi, Glass Container and Glass Block Division menjalin kerjasama dengan Nihon Yamamura Glass. Wow, dari namanya kayaknya perusahaan Jepang. Lalu ada Automotive Safety Glass Division, didirikan pada bulan Oktober tahun 97, dengan kapasitas terpasang kaca pengaman otomotif sebesar 120.000 unit mobil per tahun ya. Dan juga ada banyak sertifikat di sini, kita bisa lihat. Jadi untuk Mulia ini kita udah tahu ya, produk-produk mereka sangat fokus ke bagian kaca. Well, kaca itu bukan hanya diaplikasikan di properti ya, tapi bisa juga diaplikasikan di otomotif maupun consumer good. Jadi bisa dibilang prospeknya sih cerah. Baik, jadi oke aja ya. Berbeda dengan keramik. Keramik itu jarang ya kalau untuk pemakaian kayak untuk makanan, minuman itu jarang, biasanya pakai kaca sih. Keramik paling untuk pot bunga, untuk ubin, dan juga untuk beberapa material lainnya. Tapi untuk kaca lebih oke, makanya mereka fokus ke sana. Jadi untuk Mulia ini prospeknya sih oke. Langsung aja kita lihat pemegang sahamnya, ada Eka Gunatama Mandiri ya. Kalau kita baca di sini beritanya sih oke aja, aman ya. Jadi langsung aja kita lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Saya sudah download, jadi langsung aja kita pindah ke sana, ke PDF dan RTI Bisnis.
Baik, inilah penampilannya. Pertama kita cek dulu pemegang sahamnya ya. Tadi sudah dibahas, Eka Gunatama Mandiri memegang 41%. Lalu dengan posisi masyarakatnya 32%, jadi aman. Langsung aja kita lihat ada yang membingungkan dikit ya, karena di laporan PDF-nya juga sama membingungkan. Jadi di RT Bisnis juga mengcopy dari yang laporan keuangannya. Jadi untuk nggak bingungnya, saya akan bantu perhitungannya ya. Jadi begini. Untuk fundamentalnya net profitnya kan ini kan kuartal kedua, bukan kuartal keempat ya. Di sini ditulisnya di kuartal keempat, seharusnya bukan, karena dia baru update sampai kuartal kedua nih. Cuman dia langsung bulatkan ke kuartal keempat. Tapi kita jangan terkecoh oleh itu ya. Jadi kita harus tetap net profitnya itu harus dikalikan 2 karena baru satu semester. 479 miliar rupiah. Kalau kita kalikan 2 itu berarti sekitar 900 berapa ya, 958 miliar rupiah. Nanti kita bagikan dengan market cap-nya 4 triliun ya. Hasilnya PR-nya sih sekitar 4, berapa gitu ya. Jadi kalau di sini kan 1,74, itu nggak benar. Kalau perhitungannya secara manual sih hasilnya 4, sekian ya. Kita langsung aja lihat di bagian PDF-nya, di mana mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatannya dalam bentuk ribuan. Jadi kita harus kali 1000. Kita lihat di laporan laba ruginya yang dapat diatribusikan kepada entitas induk benar ya, 479 miliar rupiah. Ya, jadi gitulah. Untuk ini kita lewatkan, kita langsung masuk ke liquidity-nya di bagian kurang rasio 171%. Ini perhitungannya perbandingan antara aset lancar 2,1 triliun dengan liabilitas jangka pendeknya 1,2 triliun. Jadi asetnya lebih besar, sekitar 1,7 kali lipat lebih besar. Jadi bagus ya. Lalu kita lihat di bagian turnover-nya itu sebesar 14,58 miliar rupiah sebelum pasar ditutup. Oke banget. Jadi Mulia ini, alasan saya masukkan ke dalam watchlist premium, teman-teman sudah bisa lihat ya, karena dari pemegang sahamnya oke, nggak ada kasus hukum, lalu posisi publik nggak melebihi 50%, lalu PR-nya juga oke, 4, sekian. Di sisi liquidity-nya juga oke, aset lancarnya mampu membayar hutang jangka pendek sampai 1,7 kali lipat. Lalu yang terakhir, turnover-nya juga telah mencapai 1 miliar rupiah ke atas, cukup liquid. Jadi itulah kenapa saya cukup menyarankan Mulia ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyarankan membahas saham ini, karena saya sendiri juga perlu mengetahui perusahaan ini juga lebih dalam. Jadi boleh request aja di komentar teman-teman kalau ada perusahaan yang mau dibahas. Sekarang saya tutup. Demikian pembahasan tentang Mulia, produsen kaca yang masuk ke dalam watchlist premium saya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.